dan berkenanya pada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan nikmat kesehatan, sehingga semuanya tersebut kita semua dapat berkumpul di Masjid Jami Darul Akhirah yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita semua umat Islam di dunia termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di dunia akhirat nanti. Amin. Allahumma. Yang kami hormati Bapak Tesis Sati Wijaya SN Nurul Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Bangsa dan Amerika Mas Kecamatan Labuhan Ratu. Yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 Kelurahan Kota Selat. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Imam dan pengurus Masjid Jami Darul Akhirah. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kota Selat. Yang kami hormati dan takziri Bapak Ustaz Iyas Elvan Nadi. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta risma sekolah Kota Selat dan sekitarnya yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Ada susunan pada malam hari ini: 1. Pembuka, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Salawat Nabi, 6. Tausiah agama atau acara inti dan doa, terakhir penutup. Tiada kalimat indah yang patut kita ucapkan bersama untuk membuka acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi pada malam hari ini. Selain dengan ucapan basmalah sebagai bentuk kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita simak dan kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Helmi Herwan Esma. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Jami Darul Akhirah kepada Bapak Haji Markan Akadir SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dias Al-Fadani LC. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Lurah Kota Sepang, Bapak Ketua Lingkungan 1, 2, Bapak-bapak RT, Bapak Penasihat, para imam, pengurus masjid Jami Darul Akhirah, Bapak Ibu jamaah undangan pada malam hari ini, serta adik-adik Isma, semoga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah jualah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024 Masehi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga teriring selawat serta salam, mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita semua yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah, semoga akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memperingati suatu peristiwa yang sangat penting dan luar biasa bagi umat Islam, di mana pada malam 27 Rajab Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dinaikkan ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dan di situ sangat pentingnya Allah memerintahkan kepada Nabi kita dan seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian selaku umat muslim yang beriman, agar kita tetap menjaga sholat kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang akan menjadi lebih baik lagi. Dan tema kita pada malam hari ini, mari kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum dalam kehidupan untuk tetap tawadu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Bapak Ustadz Dias Al-Fadani LC akan menguraikan hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selaku pengurus Masjid Jami Darul Akhirah khususnya PHBI mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama kepada donatur, juga khususnya kepada Wali Kota Madya Bandar Lampung yang telah memberikan bantuannya. Kemudian juga kepada panitia penyelenggaraan Isra Mi'raj pada malam hari ini, juga adik-adik Isma selaku hadrah,
Kami pengurus Masjid Jami Darul Akhirah mengucapkan banyak terima kasih dan semoga semuanya ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah tentu pelaksanaan acara pada malam hari ini banyak kekurangannya. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian kata sambutan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Afandi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita bersama melantunkan selawat Nabi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan majelis Nadhah dan Marhaban Masjid Jami Darul Akhirah. Kepada yang melengkapi dipersilakan.
disampaikan oleh Bapak Ustadz Dias El-Hadani dan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepadanya kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil amjad salatan wa salaman nafuzu biha yaumal mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman jayyidan wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kenapa aminnya pada lemes semua, Bu? Apakah kita berbeda pilihan? Walaupun berbeda pilihan, yang penting harus meyakini sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta segenap jajarannya, wabil khusus yang saya hormati para asatid, para ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang sama-sama hadir kita ke sini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajat, dan menjadi satu perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita berkumpul pada saat ini saja, tetapi kita berharap dengan harapan yang besar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat di tempat terbaik, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang memberikan kita semua nikmat yang tidak henti-hentinya sampai detik ini. Mata kita bisa masih memandang, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berzikir, mengucapkan tahmid, tasbih dan takbir kepada zatnya. Kaki kita dimudahkan untuk melangkah pada malam hari ini. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah dari semenjak berada di dalam kandungan hingga detik ini, maka niscaya kita tidak akan mampu, dan tak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu. Yang perlu kita lakukan untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat kebaikan yang diberikan olehnya adalah berusaha terus untuk menjadi orang yang bertakwa dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk sekalipun, kita harus ridha dan menerima dengan lapang dada segala sesuatu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebaik-baiknya amal
jika seorang muslim mampu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan ataupun situasi-situasi yang tidak ia inginkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Beliau bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam syurga adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan baik ataupun buruk, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit sekalipun. Maka untuk nikmat besar pada malam hari ini kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, dan tidak lupa pula salat dan salam kita berikan kepada junjungan yang sangat agung, Nabi tercinta, orang yang harus kita letakkan nomor 2 di dalam hati kita. Setelah kecintaan itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai olehnya melain daripada kedua orang tuanya, anak cucu keturunannya, dan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi jangan sampai kita lebih faham artis idola dibandingkan faham kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih ngerti siapa yang harus dicoblos pada bulan Februari ini. Jangan sampai kita lebih mengetahui setiap profil calon presiden ataupun wakil presiden dibandingkan kita mengetahui profil yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita takjub dengan seseorang, kita mengagumi seseorang, dan tidak sadar kita melupakan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah yang pernah diutus ke muka bumi ini. Maka ketika dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab dan etikanya adalah bersolawat kepada beliau. Oleh sebab itu orang yang mengkaji hadis-hadis Nabi termasuk orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nama Rasulullah akan senantiasa diulang-ulang. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa makna solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Kalau kita yang laki-laki khususnya menghadiri sholat Jumat, selalu mendengar di khutbah yang kedua khatib membacakan salah satu ayat dari suratul Ahzab yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maksud Nabi di situ adalah dengan kalimat ma'rifah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bapak-bapak ketika khutbah Jumat dengar atau tidak dengar Pak ayat itu? Jangan-jangan khutbah Jumat sadarnya ketika khatib salam, sadarnya ketika khatib mengucapkan barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, baru sadar. Di awal sampai akhir, pertengahan dan seluruh khutbah tidur. Jadi jangan sampai momen yang sangat mulia dalam ibadah, waktu yang sesingkat-singkatnya, pahala yang sebanyak-banyaknya, kita malah melalaikan dan mengabaikannya. Dalam surah Al-Ahzab itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa makna Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi orang-orang
yang membaca 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Kemudian makna sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Dan orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan istighfar malaikat. Kalau orang tua memohon ampun bagi anaknya, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa anak itu. Karena doa orang tua, khususnya seorang ibu ini mustajab. Bagi anaknya tidak ada penghalang antara doanya untuk dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tua sama juga manusia, punya dosa, potensi berbuat kesalahan, tetapi diampuni dosa anak itu karena sebab doa orang tuanya. Nah, apalagi ketika malaikat yang beristighfar, makhluk Allah yang sangat suci. Dijelaskan dalam Al-Quran sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mentaati perintah Allah. Kalau kita ini kan banyak tidak mau taat kepada perintah Allah. Kita banyak melanggar perintah Allah. Apa buktinya? Buktinya besok subuh Isra Mi'raj semangat sampai jam 10-11 malam. Tentang apa? Maksud tujuannya apa? Esensi Isra Mi'raj ini apa? Yaitu tentang kewajiban sholat. Tetapi faktanya besok subuh yang sholat tidak sampai seramai ini, khususnya dari yang laki-laki yang sangat ditekankan untuk berjamaah di masjid. Bahkan dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja tanpa uzur termasuk bagian dari dosa besar. Nah, kira-kira setelah peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita bahas setiap tahun, apakah kita mulai tergugah, sadar, berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya orang yang terbaik di sisi Allah. Nabi Muhammad dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang, sampai akhir hayat beliau saja tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita yang belum ada garansi surga, dosa kita pun belum tentu diampuni oleh Allah. Walaupun kita harus baik sangka dosa kita diampuni oleh Allah dengan cara taubatan nasuha. Kita yang masih banyak kesalahan, kewajiban-kewajiban dalam ibadah sana sini masih banyak kekurangan, merasa malas untuk menjaga sholat berjamaah, dan sebagian orang merasa cukup dengan sholat di rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan semakin dekat dengan Rasulullah dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada satu kisah seorang laki-laki yang lupa tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu tidur dan bermimpi. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami walam yaltafit ilaih. Di dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia panggil ya Rasulullah, tapi Nabi Muhammad tidak menoleh ke hadapannya. Kalau kita panggil orang, ya fulan, ya Abdullah, ya Zaid, ya Fatimah, kok orang tersebut tidak nengok, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak kenal, yang kedua salah orang. Laki-laki itu terkejut ketika Nabi SAW tidak menoleh ke hadapannya, dan dia cepat-cepat bergegas menghampiri Nabi seraya berkata, ya Rasulullah ata'rifuni, wahai Nabi Muhammad, tidakkah engkau mengenali saya? Kata Nabi, saya tidak mengenal dirimu. Tambah kaget laki-laki itu. Dan dia berkata lagi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengenali umatmu lebih baik dibandingkan seorang ibu mengenali anak kandungnya? Begitu yang saya pernah dengar di dalam hadis-hadismu. Nabi pun berkata, betul apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut.
walakin lam tusalli alayya, tetapi saya tidak mengenal dirimu sebab engkau tidak bersolawat kepadaku. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya, karena sesungguhnya aku dapat mengenali umatku pada hari kiamat nanti bergantung dengan seberapa banyak ia melantunkan bersolawat kepadaku, lisannya basah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, setiap kewajiban dalam agama, setiap perkara ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu ataupun syariat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kewajiban puasa, kewajiban membayar zakat, tentang haji dan umroh, dan hal-hal wajib lainnya, tetapi tidak untuk perkara sholat. Betapa mulianya sholat, betapa agungnya perintah Allah yang satu ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengundang secara khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, kana dzalika lailatal itsnaini lailatas sabi wal 20 min syahri Rajab qoblal hijrah bisanah, yang artinya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pada malam Senin, malam ke-27 Rajab. Meskipun kita tidak harus mengadakannya pas malam itu ataupun tanggal itu, yang penting esensi maksud tujuannya tercapai, yaitu tentang ibadah sholat. Nah, terjadinya malam 27 Rajab itu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Bahkan Al-Imam Ibnul Munir menjelaskan kenapa Isra Mi'raj itu diadakan di malam hari, tidak siang ataupun sore. Kenapa mesti malam? Kanal Isra lailan li'annahu waqtul khalwah wal iqtisasi urfah. Sebab waktu malam itu adalah waktu khalwat, waktu bermunajat seorang hamba dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu malam adalah waktu pengkhususan. Dan waktu itu juga adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu sudah wajib atas diri Nabi Muhammad, tetapi belum disyariatkan. Kewajiban sholat itu dijelaskan oleh mayoritas ulama, diantaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian ada ulama lain yang bernama Al-Harbi menjelaskan bahwa sholat pagi dan sore hari telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi 5 waktu ini belum disyariatkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, qumil laila. Ini termasuk perintah wajib mendirikan sholat saat itu. Para jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa di dalam Sahih Muslim dijelaskan ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul pada setiap langit yang beliau tempuh hingga ke Sidratil Muntaha. Mulai bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Isa, dan lain-lainnya. Betapa agung perjalanan Isra dan Mi'raj yang diadakan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bagian dari menambah keimanan kita. Semestinya dengan memperingati peristiwa yang sangat agung ini,
bertambah kita membesarkan Allah, beriman kepada Allah, dan konsisten menjaga perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah, serta meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari sejarah yang dijelaskan para ulama, seperti Al-Imam Asy-Syarwani dalam kitabnya Hawashi Asy-Syarwani, bahwa kanati subhu li Adam wa zuhru li Ibrahim aw li Daud wal asru li Sulaiman wal maghrib li Yakub wal isya li Yunus, yang artinya salat 5 waktu ini Allah wajibkan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Seperti kewajiban sholat subuh Allah perintahkan kepada Nabi Adam, itu yang pertama kali. Kemudian sholat zuhur Allah perintahkan kepada Nabi Daud. Dalam riwayat yang lain yang mendapatkannya adalah Nabi Ibrahim. Sholat asar Allah suruh perintahnya kepada Nabi Sulaiman. Sholat maghrib kepada Nabi Yakub, dan sholat isya kepada Nabi Yunus. Dari 50 waktu sholat yang pertama kali Allah Ta'ala berikan saat Isra dan Mi'raj, akhirnya fiksasi kewajiban tersebut menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu sholat itu pernah dikerjakan oleh orang-orang mulia, yaitu para nabi dan rasul. Sedangkan 5 waktu itu diberikan kepada kita atas kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bertanya kenapa tidak Allah tetapkan 50 waktu, sedangkan 5 waktu saja banyak yang meninggalkan daripada yang mengerjakan. Jadi betapa penting peristiwa ini untuk diulang-ulang agar kita semakin takut kepada Allah dan semakin menjaga kewajiban sholat. Kalau kita lihat satu ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini dalam surah Al-Isra yang dibacakan oleh ustadz kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya yang diperjalankan, Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ya, bukan Kang Darman. Jangan salah nerjemahin. Maaf kalau ada Kang Darman di sini. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang di sekitarnya diberkahi oleh Allah. Untuk apa Allah tunjukkan ini, diabadikan dalam Al-Quran? Linuriyahu min ayatina, agar Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua. Kalau kita preteli satu-satu dari setiap kata dalam ayat ini, maka kita akan semakin takjub dari makna yang tersirat dalam ayat tersebut. Dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa subhan, kenapa menggunakan kalimat subhan, tidak alhamdulillah ataupun Allahu Akbar? Kenapa menggunakan kalimat subhan yang artinya maha suci? Karena ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, subhan artinya adalah tanzihullah min kulli su. Allah itu maha suci dari setiap keburukan. Yang kedua, wa wasfuhu bil bara'ah min kulli naqs. Allah itu terbebas dari setiap kekurangan. Yang ketiga, takunu subhan bimakna, subhan itu artinya at-ta'ajjub, adalah takjub. Apa maksud di sini? Maksud di sini adalah Allah berkehendak dan mampu untuk melakukan segala sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan selain oleh zatnya. Jadi Allah tidak meminta bantuan satu makhluk pun dari makhluknya untuk memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Buraq yang diutus oleh Allah pun itu bukan berarti Allah meminta bantuan agar membimbing dan mengantarkan Nabi Muhammad hingga Sidratil Muntaha. Walaupun perantaranya adalah Buraq, walaupun perantaranya ditemani oleh malaikat
Jibril alaihi salam. Kemudian di dalam kalimat ayat ini dijelaskan bi abdihi. Kan ada orang yang mengklaim bahwa Isra Mi'raj ini dalam mimpi Nabi. Jadi tidak benar-benar Rasulullah itu diperjalankan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ke Sidratil Muntaha itu ruhnya Nabi Muhammad, atau adapun jasadnya masih terbaring di rumah beliau. Tetapi tidak. Maka hal-hal tersebut dibantah dengan kalimat bi abdihi. Nabi Muhammad betul-betul sadar, beliau betul-betul terjaga ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini Bapak Ibu sekalian sangat singkat. Berapa singkatnya? Lailan, hanya sebagian malam saja, bukan dari malam sampai subuh, karena Nabi SAW itu pulang di waktu sebelum subuh setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Para jamaah hadirul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita mengetahui peristiwa ini. Bahkan kalau kita pernah mendengar dada Nabi Muhammad SAW itu dibelah saat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebenarnya pembelahan dada Nabi itu terjadi 4 kali. Di antaranya adalah saat Rasulullah SAW diperjalankan pada peristiwa ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi sebelum itu, saat Nabi Muhammad usia 4 tahun, ketika beliau tinggal di Bani Sa'ad, diasuh oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, malaikat Jibril datang untuk membersihkan dan mensucikan dada Muhammad kecil. Kemudian ketika Rasulullah usia 10 tahun, saat Rasulullah mulai di masa taklif menjelang dewasa, Nabi Muhammad SAW pun dibelah dadanya, disucikan oleh malaikat Jibril menggunakan air Zam-Zam. Untuk apa? Menghilangkan kecacatan-kecacatan pada diri seorang manusia. Kan manusia itu banyak kekurangannya ya Pak. Manusia itu banyak kecacatannya ya Bu. Kita suami istri saja tahu keburukan dan kekurangan satu sama lain, tetapi tidak berlaku kekurangan itu terhadap diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada usia 40 tahun, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, dilantik menjadi seorang nabi, juga dibelah dada Nabi. Untuk apa? Dipersiapkan agar lebih bersih, suci dan kuat untuk menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Sebab ketika malaikat Jibril mengantarkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu panas dingin menggigil. Apalagi kita yang tidak akan kuat, mungkin bisa pecah dada dan tubuh kita karena kedahsyatan wahyu dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah secara ringkas peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dan diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kita semua orang-orang yang beriman, agar berpikir bahwa kewajiban sholat ini bukan kewajiban yang biasa. Kita lihat kalau dari 5 rukun Islam yang dijelaskan, mulai dari yang paling bawah haji, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian sholat, dan yang paling atas syahadat. Banyak orang yang haji, maaf ini bukan menyinggung yang haji, tapi faktanya demikian. Yang haji, yang umroh meninggalkan sholat. Kemudian nanti Ramadan ada yang puasa banyak tapi tidak sholat. Nah kadang-kadang ini jadi problem kita. Ini jadi masalah yang belum selesai di masyarakat. Apa itu? Kita semua lebih semangat ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Yang disunnah dilakoni, yang wajib ditinggalkan. Ramadan 5 waktu sholat nggak ke masjid, giliran terawih dia datang. Sholat Idul Fitri datang dengan pakaian barunya. Zuhur tanggal 1 Syawal dia nggak sholat, alasan lebaran. Kadang-kadang kita seperti itu.
puasa sunnah semangat, puasa qadha tidak kunjung dibayar. Maka jangan salah dengan hal ini, bahwa kewajiban itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan khususnya sholat ini. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus sholah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dipertanggungjawabkan dari diri seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Sholatnya. Dan sholatnya itu sholat apa? Sholat wajibnya. Jadi kalau sholat kita ini baik, amal ibadah lain akan baik. Sholat kita rusak pun ibadah yang lain akan mempengaruhi. Bahkan nggak heran rasanya jika kita lihat ada orang yang sholat tapi maaf berzina, orang yang sholat maaf korupsi, orang yang sholat maaf nerima serangan fajar. Udah berapa ratus, Pak? Kalau dikasih saja itu nggak masalah. Kalau dikasih plus ada syaratnya, itu namanya sogokan. Bedakan antara hadiah dengan sogokan. Saya juga nggak mau kalau 100-200 ribu, kalau ditransfer mungkin mikir-mikir. Nah kadang-kadang kita seperti itu. Oleh sebabnya para jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat inilah yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Kalau salat kita kerjakan baik dan benar sesuai perintah siapa? Perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Apa sunnah Nabi Muhammad terkait salat? Shallu kama raaitumuni usolli. Kita sholat mengikuti sebagaimana Nabi pernah contohkan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Jadi sholat itu kalau benar, sholat kita menjadi tameng, melindungi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Semakin baik dan berkualitas sholat yang kita kerjakan, semakin baik mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Tapi kalau tidak, ya makanya tadi tidak heran orang yang sholat dia makan haram, orang yang sholat dia ghibah ngomongin orang lain, orang yang sholat dia berbuat dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min zalik. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di Amul Huzn, artinya tahun yang penuh kesedihan. Kenapa demikian? Karena pada tahun tersebut Rasulullah SAW mengalami banyak musibah ataupun ujian. Di antaranya ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai Nabi. Khadijah istrinya meninggal dunia, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Siapa yang tidak kenal Khadijah yang digelari pemimpin wanita ahli surga? Wanita yang pertama kali masuk ke dalam surga nanti adalah Khadijah radhiyallahu anha. Seorang wanita raya yang hartanya habis untuk membantu dakwah agama hingga agama itu sampai kepada kita saat ini. Yang mengorbankan harta kekayaannya, maka agama ini tidak akan tersebar maksimal. Kemudian kedua, Abu Thalib yang senantiasa membackup Nabi, menjadi tameng Nabi, bahkan siap mengorbankan raga dan nyawanya untuk melindungi keponakannya dalam berdakwah, meskipun dia meninggal dunia belum dengan keadaan muslim. Tapi kebaikan-kebaikan tersebut adalah berkesan di dalam diri Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Pada peristiwa Isra Mi'raj ini meninggal dua orang di tahun tersebut, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama katakan fa aqarrallahu ainah. Peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau anak-anak kita nangis, anak-anak kita tantrum, anak-anak kita sedih, boring di rumah, anak-anak kecil ini dibawa jalan-jalan hanya cukup naik motor ataupun kemana,
tanpa jalan-jalan yang mahal, dia gembira, dia senang. Nah, maka begitulah kira-kira Allah ingin menghibur kekasihnya, menghibur nabinya dengan diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat ini, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dimanapun kita berada, jangan ditinggalkan sholat 5 waktu, jangan diakhir-akhirkan, apalagi menunda-nunda tanpa alasan seperti seorang musafir yang melakukan jamak ataupun qashar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, orang yang sholat seperti cara yang salah tadi, maka dia belum dijamin dengan keamanan. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yang riak dalam sholatnya. Giliran ada mertua ke rumah, rajin ke masjid. Mertuanya udah pulang kampung, nggak pernah ke masjid. Giliran sholat ke masjid bareng mertua, bareng temennya, sholat sunnahnya dipanjang-panjangin sambil membaca surat-surat yang panjang, sampai-sampai yang mau qomat itu ngeliatin, kok lama amat nggak sujud-sujud ini orang. Giliran di rumah sholat sunnah seperti burung pelatuk, nggak tumakninah sama sekali. Nah, jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Siapapun presidennya, kita wajib jaga sholat. Siapapun yang kita pilih, kita harus menjaga sholat. Karena apa? Orang yang menunjukkan kebaikan ibadahnya, riak terhadap sholatnya, lalai di dalam sholatnya, apa yang terjadi? Dia akan celaka. Maka fawailul lil musallin bukan berarti orang itu tidak sholat. Dia sholat, tetapi dia menunda-nunda, mengakhirkan, bahkan meninggalkan sholat. Maka 3 cara dijelaskan dari sunnah-sunnah Nabi SAW tentang sholat ini. Pak, Bu, yang awal tadi ingat nggak? Ini kita kan kalau udah lanjut usia ini, ceramah itu kan dibagi 3. Pertama pembukaan, kedua isi, ketiga closing. Ketika pembukaan disampaikan, kemudian masuk ke isi, yang pembukaan lupa. Ketika masuk ke closing, yang isinya lupa. Tapi intinya dengerin, karena denger ini kita dapat rahmat Allah. Nah, kadang-kadang orang yang mendengar justru lebih ingat daripada orang yang menyampaikan. Orang yang mendengar justru nanti di kemudian hari akan semakin faham dibandingkan orang yang menyampaikan. Saya saja sudah tidak ingat apa yang saya jelaskan kajian maghrib tadi. Tapi jamaah-jamaah di sana ada yang ingat beberapa orang dan ada yang mencatat beberapa orang. Itu fungsinya kita hadir pengajian ke masjid. Jadi jangan cukup pengajian itu di online saja. Kadang-kadang kalau kita menggampangkan agama ini, nanti hilang etikanya. Contoh, karena sekarang ini kan zamannya media sosial, akses ilmu agama di YouTube banyak. Bahkan ustadz-ustadznya lebih mantap, lebih terkenal, lebih viral. Banyak yang dengar ceramah di rumah sambil pakai kaos oblong, celana pendek, ya kan? Sambil tidur-tiduran dengar ceramah, sambil nggak menerapkan etika dalam mendengarkan majelis ilmu. Tapi kalau di masjid ini kan kita habis sholat isya tadi, yang datang dari rumah ke masjid berwudu dulu dengan pakaian sebaik mungkin, dengan menutup aurat. Justru majelis ilmu seperti inilah majelis ilmu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk menuju jalan-jalan surga. Dan bukan hanya malam ini saja, tetapi setiap malam minggu. Setiap kapan, Bu? Malam minggu. Di minggu kedua. Minggu berapa, Pak? Minggu kedua. Setelah maghrib sampai isya, saya selalu mengisi di Masjid Darul Akhirah. Makanya ingat Darul Akhirah, ingat mati. Jangan kebanyakan cari dunia yang tidak dibawa mati.
Oleh sebab itu datang setiap bulan pengajian maghrib sampai isya di Masjid Darul Akhirah. Baik, kembali kepada materi sholat. Mengenai 3 cara yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-sholatu awwali waktiha atau fi awwali waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini jangan sampai kita sholat zuhur 5:30, asarnya pulang kerja 5:30, maghribnya udah mepet ke isya karena habis mandi nggak sempet ke masjid. Isyaknya ya tergantung, selesai ngobrol politik jam berapa. Kalau selesai nongkrong di kedai kopi jam 10, isyaknya jam 10. Kadang-kadang ada yang setelah selesai nonton sinetron 2 jam baru sholat isya sebelum tidur. Walaupun ibu-ibu nggak dianjurkan ke masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tetap harus tepat waktu sholatnya. Mau ada masakan di situ, mau melayani suami di situ, mau ada urusan sesuatu di situ, tetap kita dahulukan kewajiban Allah. Jadi sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita undur-undur, akhirnya apa? Sholat subuh ketuker sholat duha. Ketika temennya jemput, mau berangkat kerja bareng, bro besok gua jemput ya. Iya. Temennya jemput 7:30, temennya di dalam rumah masih sholat, kelihatan dari jendela yang tidak ada hordengnya. Akhirnya temennya keluar, ditanya, bro ente tadi sholat apa? Sholat duha. Dalam hatinya sholat subuh kesiangan. Oleh sebabnya kita jaga waktu sholat agar tidak ditunda, tidak diakhirkan. Kecuali mengakhirkan sholat itu jamak takhir bagi musafir, bagi orang yang sakit yang boleh menjamak sholat, bagi dokter yang sedang operasi pasiennya boleh menjamak sholat, dan karena ada kegiatan agama seperti habis maghrib pengajian. Kalau di Malaysia itu saya biasa ngisi pengajian, habis maghrib pengajian masuk waktu isya masih tetap lanjut 1/2 jam ke depan, entah dikumandangkan azan terlebih dahulu ataupun tidak sama sekali, nanti kemudian langsung qomat. Di pesantren-pesantren juga habis maghrib masuk kelas, sholat isya bisa jam 8:30, jam 9. Ini boleh, karena apa? Ada urusan agama. Tapi kalau kita menunda sholat, kenapa? Karena ngobrol ngalur ngidul kemana. Nunda sholat kenapa? Karena ngeleng, Pak. Pulang ngeleng jam 1 malam baru sholat isya. Ya Allah, kalah malam ini ya Allah. Telat sholat subuhnya kenapa? Karena malam begadang main catur di pos ronda. Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab-kitab fikih, mulai dari yang klasik hingga yang modern, dijelaskan oleh para ulama fikih satu bab yang menerangkan hukmu tariki sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan itu kejem, padahal tidak. Kalau kita lihat orang yang meninggalkan sholat karena malas, misalnya ini negara yang dijelaskan di dalam fikih tersebut, ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka nanti datang utusan raja, diingatkan dia, fulan tadi ente ninggalin sholat ya, iya, taubat, kodok sholatnya. Ditunggu dari zuhur ke asar, sampai asar dia nggak sholat lagi, diingatkan lagi untuk taubat dan kodok sholatnya. Ditunggu dari asar ke maghrib, sampai maghrib nggak sholat lagi, nanti maghrib diminta dia untuk taubat dan kodok sholatnya. Enggak juga, nanti didirikan hukum kisos. Orang yang meninggalkan sholat sengaja, walaupun karena malas dan nggak mau bertobat dan mengkodok sholatnya, itu dalam kitab-kitab fikih ya dipancung kepalanya. Habis itu nggak boleh disolatin, apalagi dimandikan, dan nggak boleh dikuburkan dengan kuburan orang-orang Islam. Hina kan?
Makanya ulama-ulama terdahulu, guru ngaji ataupun orang tua kita zaman dulu pernah bilang, jangan nyolatin orang yang gak pernah sholat, karena berangkat dari betapa besar dosa dan ancaman orang yang meninggalkan sholat. Tapi kita ya tetap sholatin, mudah-mudahan dengan itu dia diampuni Allah Azza wa Jalla. Itu baru DP-nya, belum nanti cashnya di akhirat. Kata Nabi, man tarakas sholah hatta madha waqtuha kutiba finnari hukbah. Yang ninggalkan sholat, menunda sholat sehingga apa? Keluar waktunya, itu mampir di neraka 80 tahun. Bahasa hadisnya satu hukub. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, satu hukub itu berapa tahun ya Rasulullah? Nabi berkata, sama nuna sanah, 80 tahun. Satu tahun berapa hari Pak? 365 hari. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kita yang hidup di sini ada yang umur 60 tahun, 70 tahun. Umur kita 60-70 tahun itu menurut perhitungan akhirat nggak sampai 2,5 jam. Jadi kita yang udah lama capek hidup di dunia 60 tahun, hitungan akhirat hanya mentoknya 2,5 jam. Kira-kira kalau kita sekarang dikasih tahu Allah, hidup kamu 2,5 jam lagi. Nah 2,5 jam ini mau kita pakai apa? Mau kita pakai ngeleng, atau gabur burung, atau mau kita pakai untuk taubat dan banyak kodok sholat? Nah kira-kira mana yang kita pilih kalau Allah ngasih tahu kita 2,5 jam lagi kamu akan meninggal? Sayangnya kematian itu tidak diberitahukan supaya kita senantiasa mempersiapkan dalam setiap saat untuk menjemput kematian itu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Az-Zawajir, rajulun mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Coba kita ulangi sama-sama Bapak Ibu. Seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Dari sini apa yang kita pahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Kalau kebiasaan kita hidup ini baik, maka meninggalnya dengan cara yang baik. Meninggal ketika sholat, meninggal ketika baca Quran, meninggal ketika pengajian, hadir Isra Mi'raj meninggal. Tapi ya bukan malam ini Pak. Jadi meninggal dunia dalam keadaan yang baik-baik sesuai dengan kebiasaan hidup. Tapi maaf, kalau kebiasaan hidupnya nyambung ayam. Lagi nyambung ayam sesak napas mati. Ini su'ul khotimah Bapak Ibu sekalian. Ngaduk cupang, lagi ngaduk cupang tiba-tiba serangan jantung. Nauzubillahi min zalik. Gabur burung, tiba-tiba lagi ngelepek burung, burungnya nabrak dadanya, mati. Mungkin nggak? Mungkin. Lagi ngeleng, lagi nyatur, mati. Ini hati-hati, bukan masalah gabur burung nggak boleh, boleh. Hobi itu selagi tidak dilarang syariat. Hobi modif mobil, modif motor boleh. Motor saya aja dimodifikasi kayak Vespa di rumah. Maklum Bu, masih muda. Mensyukuri nikmat usia dan nikmat harta. Tapi hati-hati, kebiasaan hidup kita yang buruk, hobi kita yang melampaui batas, itu mencerminkan nanti kita akan meninggal dunia di saat yang sama. Kan pernah ya di Jawa Timur kemarin yang supporter bola meninggal itu Pak ya. Itu kenapa kok meninggalnya ketika lagi sedang mendukung tim idamannya? Karena hari-hari yang ada dalam hatinya adalah bola. Setiap hari ngumpul di base camp timnas bola. Akhirnya meninggal dalam keadaan sedang nonton bola. Nah kalau kita mau meninggal yang baik, jaga sholat kita. Mudah-mudahan dalam keadaan sholat tersebut seperti imam yang di Kalimantan beberapa minggu yang lalu meninggal dalam keadaan sujud. Kita lihat di Arab sana, di mana-mana yang meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dalam keadaan sholat.
Emang udah ada sholat di zaman Nabi Sulaiman? Udah ada. Caranya tidak dijelaskan. Nabi Sulaiman itu dikatakan sholat di waktu sore hari. Kapan orang-orang bala tentara pasukannya tahu Nabi Sulaiman meninggal dunia? Ketika tongkat beliau rapuh. Tongkatnya rapuh, tongkatnya patah, beliau terjatuh dari berdirinya. Maka sudah sangat lama beliau berdiri padahal sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, maka jaga sholat kita ini. Kalau kita susah, berat untuk melaksanakan sholat, cek kepada apakah ada dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya, ataukah ada makanan yang gak baik yang masuk ke tubuh kita sehingga mencegah, menyusahkan kita untuk menjaga sholat. Dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatibi, ma fatat ahadakum sholatul jamaah illa bizanbin asobah. Tidaklah seseorang tertinggal sholat berjamaah kecuali sebab dosa yang menimpa dirinya. Ini bukan ninggalin sholat, tetapi tertinggal sholat berjamaah. Kok susah amat sih saya jaga sholat berjamaah? Kok susah amat saya sholat berjamaah di masjid? Ini karena dosa yang menimpa diri kita. Karena dosa itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Makanya cepat-cepat bertaubat. Apalagi bulan Rajab, bulan Sya'ban dikatakan bulannya taubat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksud tujuan terbesar Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar mengulang sejarah, bukan hanya sekedar mengingat bagaimana perjalanan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar acara adat tahunan, euforia sesaat, tetapi lupa bahwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita untuk terus dan selalu menjaga kewajiban sholat. Kalau sholatnya baik, maka puasanya baik, zakatnya baik, haji umrohnya insya Allah mabrur, dan akan terdapat nilai-nilai positif di dalam kehidupannya sebab melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Khususnya yang laki-laki, mudah-mudahan bisa menjaga sholat berjamaah di masjid tepat waktu secara maksimal. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di kampung kita juga bisa menutupi auratnya secara maksimal. Mudah-mudahan kita semua bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk keberkahan dan mengakhiri majelis ilmu ini, mari sama-sama kita berdoa untuk kebaikan kita semua dan ahli keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bi barakati hadzal majlis wa bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban, Allahumma barik lana fi akhir Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dias El-Madani. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan diakhiri doa, maka berakhir pula acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad